Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berusaha keras untuk menarik perhatian seseorang, mereka justru terasa makin menjauh? Seolah semua pesan yang kamu kirim, panggilan yang kamu lakukan, atau kebaikan yang kamu berikan tidak berarti apa-apa. Alih-alih mendekat, mereka justru terasa makin jauh. Aku tahu, rasanya bisa sangat menyakitkan dan membingungkan. Namun, ada satu kebenaran yang seringkali tidak kita sadari, bahwa kunci untuk menjadi menarik bukanlah dengan memberi lebih, melainkan justru sebaliknya, dengan memberi lebih sedikit. Yang mengejutkan, semakin kamu melepaskan dan menarik diri, justru semakin besar daya tarik yang kamu miliki. Hari ini, kita akan menyelami satu konsep penting yang bisa mengubah cara kamu melihat hubungan, ketertarikan, bahkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Kita akan membahas mengapa orang justru lebih tertarik saat kamu berhenti terlalu berusaha. Dan yang paling menarik, kita akan membongkar 9 pemicu psikologis berdasarkan sudut pandang stoikisme yang akan membuat kamu lebih magnetis hanya dengan menarik diri. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena pembahasan ini akan membuka pandangan baru tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat tanpa kehilangan harga diri. Kita hidup di era yang super terkoneksi, namun ironisnya, perasaan kesepian justru semakin merajalela. Coba ingat, berapa banyak orang di sekitar kita yang begitu terobsesi menunggu balasan pesan? Berapa banyak yang mengorbankan martabat hanya demi diperhatikan, demi sepotong validasi? Ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Selama ini kita diajari bahwa semakin kita tersedia, semakin besar kemungkinan kita untuk dicintai atau dihargai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Hari ini kita akan mengupas kekuatan dari menjaga jarak, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk kekuatan. Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk mengisi ruang emosional dalam dirimu, saat itulah kamu mulai memancarkan daya tarik yang alami. Dalam video ini, saya akan membagikan 9 langkah praktis agar kamu bisa menjadi lebih menarik hanya dengan melakukan lebih sedikit. Entah kamu ingin memperbaiki hubungan, menarik orang baru, atau sekadar membangun kembali rasa percaya diri, semua langkah ini akan sangat berguna. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, mengapa menjaga jarak emosional membuat Anda lebih menarik? Pernahkah Anda menyadari bahwa keinginan yang berlebihan justru bisa mengurangi daya tarik Anda? Dalam dunia psikologi hubungan, ini sering disebut sebagai needy behavior. Istilah ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya bisa sangat merusak. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika mereka terlalu menggantungkan kebahagiaan emosionalnya pada orang lain, mereka justru terlihat kurang menarik. Mengapa? Karena sikap seperti ini mengirim sinyal bahwa Anda butuh orang tersebut untuk merasa lengkap. Seolah-olah tanpa mereka, hidup Anda hampa. Dan perasaan itu, bagi orang yang merasakannya, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya, itu bisa terasa menekan, bahkan menyesakkan. Tanpa sadar, Anda membuat orang lain merasa terjebak dalam beban emosional yang bukan tanggung jawab mereka. Bayangkan, jika seseorang terus-menerus menghubungi Anda, mencari perhatian, menginginkan validasi tanpa henti, dan tampaknya tidak punya kehidupan pribadi. Apakah Anda akan merasa tertarik? Kemungkinan besar tidak. Daya tarik justru muncul saat seseorang memiliki keseimbangan, ketika mereka tidak terlalu sibuk mengejar, tapi juga tidak benar-benar menghilang. Inilah kekuatan dari jarak emosional. Saat Anda tidak selalu hadir atau tersedia setiap saat, Anda memberikan ruang bagi orang lain untuk merindukan Anda. Ketika Anda tidak mengejar, Anda memberi mereka kesempatan untuk mendekat. Dan yang menarik, dalam proses itu, nilai Anda justru meningkat di mata mereka. Penting untuk dipahami, ini bukan berarti Anda tidak peduli. Bukan pula tentang memainkan permainan psikologis. Ini adalah tentang tidak menggantungkan kebahagiaan Anda pada orang lain. Ini tentang menjaga diri tetap utuh, punya identitas yang jelas, dan tidak kehilangan jati diri hanya karena keinginan untuk dekat. Di era serba cepat ini, di mana komunikasi instan dan keterhubungan digital menjadi kebiasaan, menjaga jarak emosional bisa menjadi kekuatan yang langka. Memberi ruang, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri, adalah bentuk penghormatan terhadap kebebasan dan kemandirian. Jadi, saat Anda merasa ingin segera membalas pesan atau terus-menerus mengecek ponsel untuk melihat apakah dia merespons, ambil jeda. Tarik napas, beri ruang. Bukan karena Anda bermain tarik ulur, tapi karena Anda sedang menjaga batas emosional yang sehat. Dan percaya atau tidak,
Justru dengan begitu, Anda akan mulai menarik orang-orang, bukan karena Anda memaksa, tetapi karena mereka ingin datang sendiri. Karena dalam kelangkaan, nilai seseorang tumbuh. Nomor 2, bagaimana ketidakmelekatan membangun fondasi kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Satu hal yang sering disalahpahami tentang kepercayaan diri adalah sumbernya. Banyak orang mengira bahwa rasa percaya diri muncul karena pujian, pengakuan, atau validasi dari luar. Tapi sebenarnya, kepercayaan diri yang sejati tidak bergantung pada berapa banyak like yang Anda dapatkan, atau seberapa sering orang memuji Anda. Ia datang dari tempat yang jauh lebih dalam, dari ketenangan batin yang tidak tergantung pada hasil. Bayangkan, jika Anda bisa berkata, "Saya baik-baik saja," terlepas dari apakah seseorang menyukai Anda atau tidak. Atau, "Saya tetap berharga, meski keadaan tidak berjalan seperti yang Anda harapkan." Inilah bentuk kepercayaan diri yang tidak bisa digoyahkan oleh penolakan atau kegagalan. Inilah kekuatan ketidakmelekatan. Ketidakmelekatan bukan berarti bersikap dingin atau apatis. Itu bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang tidak membiarkan hasil akhir menentukan nilai diri Anda. Anda tetap bisa peduli, tetap bisa berusaha, namun tanpa menggantungkan harga diri pada bagaimana semuanya berakhir. Perhatikan orang-orang yang terlihat paling percaya diri di sekitar Anda. Mereka bukan yang sibuk mencari pengakuan. Mereka tidak panik ketika tak segera mendapat balasan pesan atau merasa cemas jika tidak dipuji. Mereka tampak damai, tak peduli apapun yang sedang terjadi. Mengapa? Karena mereka telah menguasai seni melepaskan. Mereka tidak lagi melekat secara emosional pada validasi eksternal. Dan yang menarik, begitu Anda berhenti mengejar persetujuan, justru orang lain mulai mencarinya dari Anda. Ada pergeseran halus yang terjadi dalam dinamika hubungan. Anda tidak lagi berada dalam posisi menunggu diterima. Anda menjadi pusat gravitasi yang membuat orang lain tertarik dengan sendirinya. Kepercayaan diri semacam ini tidak mudah runtuh. Ia tidak rapuh karena tak dibangun di atas dasar yang goyah. Ia tumbuh dari harga diri yang utuh, dari keyakinan bahwa Anda sudah cukup, tanpa harus membuktikannya lewat pujian orang lain. Cobalah melatih ketidakmelekatan dalam situasi-situasi sederhana. Misalnya, saat seseorang tidak langsung membalas pesan Anda, daripada langsung merasa cemas atau mengira ada yang salah, katakan pada diri sendiri, "Saya tetap baik-baik saja." Ingatkan bahwa respons mereka tidak mendefinisikan siapa Anda. Semakin sering Anda melatih cara berpikir ini, semakin kuat kepercayaan diri Anda tumbuh. Dan perlahan, Anda akan menyadari bahwa justru saat Anda tidak lagi melekat, daya tarik Anda meningkat. Karena tak ada yang lebih memikat daripada seseorang yang tenang dengan dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Nomor 3, ketidakterjangkauan, rahasia daya tarik yang tak terduga. Pernahkah kamu menyadari bahwa kita cenderung lebih menginginkan sesuatu yang sulit didapat? Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah prinsip psikologi yang telah terbukti berkali-kali, bahwa kelangkaan menciptakan nilai. Ketika sesuatu terasa terlalu mudah diakses, terlalu tersedia, kita seringkali menganggapnya remeh. Tapi ketika sesuatu terasa jauh, misterius, dan sulit dijangkau, tiba-tiba kita menilainya lebih tinggi. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Saat kamu selalu tersedia, selalu siap membalas pesan, atau terus-menerus berusaha mendapatkan perhatian seseorang, tanpa sadar, kamu mengirimkan pesan bahwa waktumu tidak begitu berharga. Dan ironisnya, semakin keras kamu berusaha untuk dekat, justru semakin rendah orang lain menempatkan nilai terhadap kehadiranmu. Tapi lihat apa yang terjadi ketika kamu mulai menjadi sedikit lebih sulit dijangkau. Bukan dengan sengaja mengabaikan orang lain, tapi dengan memilih untuk menjalani hidupmu sendiri. Fokus pada hal-hal yang penting untukmu. Kegiatan, impian, pertumbuhan pribadi. Tiba-tiba kamu menciptakan jarak yang membuat orang penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya, dia kemana ya? Apa yang sedang dia lakukan? Dan dari sanalah daya tarik itu tumbuh. Ketidakterjangkauan bukan tentang bermain tarik ulur atau memanipulasi. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu punya hidup yang penuh makna, bahwa kamu tidak menggantungkan identitasmu pada seberapa sering kamu dibutuhkan atau dicari oleh orang lain. Kamu memiliki dunia sendiri, dan itulah yang membuatmu menarik. Lebih dari itu, ketidakterjangkauan juga membangun rasa hormat. Ketika kamu menetapkan batasan, ketika kamu tidak selalu bisa diakses setiap saat, orang mulai menghargai waktu dan perhatianmu. Dan ketika kamu akhirnya hadir,
Ketika kamu benar-benar memberi energi dan perhatianmu, itu terasa jauh lebih berharga karena mereka tahu itu bukan sesuatu yang bisa didapat sembarangan. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, seberapa sering kamu menunda kebutuhan pribadimu demi orang lain? Apakah kamu terlalu sering memeriksa ponsel, menunggu pesan dari seseorang? Jika ya, saatnya mengubah pola itu. Isi hidupmu dengan hal-hal yang membangun dirimu. Fokuslah pada tujuan, pada pengalaman yang memperkaya, pada relasi yang membahagiakan tanpa harus dipaksakan. Biarkan ketidakterjangkauanmu muncul secara alami, bukan karena kamu menolak orang lain, tapi karena kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri. Karena daya tarik sejati bukan tentang mengejar perhatian. Daya tarik sejati adalah tentang menjadi seseorang yang cukup berharga hingga perhatian itu datang dengan sendirinya. Nomor 4. Kekuatan diam dalam kemandirian. Di dunia yang bergerak cepat dan terus terhubung ini, ada satu hal yang semakin langka, kemandirian. Banyak orang mencari seseorang yang bisa melengkapi mereka, seseorang untuk mengisi kekosongan, untuk menjadi sumber kebahagiaan, atau bahkan sebagai penegas bahwa mereka berharga. Tapi begini, semakin kamu mampu berdiri sendiri, tanpa menggantungkan emosimu pada siapapun, semakin kamu akan menarik perhatian orang lain. Kenapa? Karena kemandirian adalah simbol kekuatan sejati. Ia menunjukkan bahwa kamu bisa mengurus dirimu sendiri, secara emosional maupun fisik. Bahwa kamu utuh, bahkan tanpa kehadiran siapapun. Dan kualitas seperti ini, di tengah zaman yang penuh ketergantungan emosional, terasa langka, dan karena itu, sangat menarik. Coba ingat seseorang yang pernah kamu temui, yang hidupnya tampak penuh dan bermakna, bahkan tanpa banyak mencari validasi dari luar. Mereka punya tujuan, mereka punya gairah hidup, mereka tidak sibuk mengejar pengakuan, dan justru karena itulah, orang-orang tertarik pada mereka. Saat kamu mandiri, kamu juga melepaskan beban dari orang lain. Mereka tidak merasa dituntut untuk membuatmu bahagia, karena kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri. Inilah yang menciptakan hubungan yang sehat. Ketika dua orang datang bersama bukan karena saling membutuhkan, tapi karena saling menginginkan. Kemandirian juga menyatu dengan kepercayaan diri. Orang yang bisa menikmati waktunya sendiri, mengejar passionnya, bertumbuh secara pribadi, tanpa harus terus bergantung pada dukungan atau pengakuan dari luar, memancarkan aura yang kuat. Aura yang diam, tapi terasa. Mereka seperti magnet, tidak berteriak, tapi tetap menarik. Lalu, bagaimana cara menjadi lebih mandiri? Mulailah dari hal kecil. Temukan aktivitas yang membuatmu bahagia tanpa harus melibatkan orang lain. Kembangkan keterampilan baru. Bangun kariermu. Nikmati waktu sendiri. Makin banyak kamu berinvestasi dalam dirimu, makin sedikit kamu butuh validasi dari luar, dan makin besar daya tarikmu di mata orang lain. Karena pada akhirnya, kemandirian adalah bentuk tertinggi dari penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika kamu cukup mencintai dan menghargai dirimu, orang lain pun akan mulai mencintaimu dan menghargaimu, tanpa perlu kamu minta. Nomor 5. Mengapa timing dalam komunikasi meningkatkan daya tarik? Di era digital yang begitu cepat ini, di mana segalanya serba instan, pesan datang dan pergi dalam hitungan detik, notifikasi terus berdentang tanpa henti. Kesabaran telah menjadi sesuatu yang nyaris punah. Tapi justru di tengah dunia yang terburu-buru inilah, kesabaran menjadi kekuatan tersembunyi. Khususnya dalam komunikasi. Kenapa? Karena menunggu menciptakan antisipasi. Dan antisipasi adalah bahan bakar dari daya tarik. Bayangkan ini, ketika seseorang tidak langsung membalas pesanmu atau tidak buru-buru mengatur waktu bertemu, apa yang terjadi dalam pikiranmu? Kamu mulai memikirkan mereka, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan, kenapa belum merespon, dan kapan mereka akan membalas. Tanpa sadar, mereka memenuhi pikiranmu. Rasa penasaran itu tumbuh, ketegangan emosional pun muncul, dan dari situlah daya tarik lahir. Sekarang, bandingkan dengan seseorang yang selalu tersedia, selalu membalas cepat, siap kapan saja. Tidak ada lagi misteri, tidak ada ketidaktahuan yang memicu rasa ingin tahu. Dan, tanpa ketidakpastian, gairah pun perlahan memudar. Itulah kenapa kesabaran dalam komunikasi bisa membuatmu terlihat begitu berbeda. Karena ketika kamu tidak terburu-buru membalas pesan, ketika kamu tidak selalu standby, seolah-olah tidak ada hal lain dalam hidupmu, kamu menciptakan ruang.
ruang agar mereka bisa merindukanmu. Dan ketika seseorang mulai merindukanmu, itu artinya mereka mulai terhubung secara emosional. Tentu, ini bukan soal memainkan perasaan, bukan tentang jadi dingin atau pura-pura sibuk, tapi tentang menyadari bahwa waktumu berharga, bahwa kamu juga punya kehidupan yang penuh dan bermakna di luar layar ponsel. Saat kamu bisa sabar, kamu mengirimkan sinyal halus. Aku tidak butuh validasi dari pesanmu untuk merasa berharga. Dan percayalah, itu sangat menarik. Jadi, coba tantangan ini. Lain kali seseorang mengirimi pesan, tahan dorongan untuk langsung membalas. Ambil napas, lanjutkan aktivitasmu. Biarkan beberapa menit atau bahkan 1 jam berlalu. Jika biasanya kamu langsung menyetujui ajakan bertemu, katakan bahwa kamu perlu memeriksa jadwalmu terlebih dulu. Perhatikan bagaimana respons mereka berubah, bagaimana nada percakapan jadi berbeda, dan rasakan bagaimana daya tarik itu mulai tumbuh hanya dengan sedikit ruang dan waktu. Karena terkadang, hal yang membuat kita paling diinginkan adalah ketidakhadiran kita. Nomor 6, mengapa misteri meningkatkan daya tarik? Di era yang serba terkoneksi ini, misteri menjadi sesuatu yang langka. Media sosial telah mengubah cara kita hidup dan cara kita dilihat. Mulai dari apa yang kita makan, kemana kita pergi, siapa yang kita temui. Hingga pikiran terdalam yang dulu hanya untuk diri sendiri, kini dibagikan begitu saja untuk dilihat siapapun. Kita tumbuh dengan keyakinan, semakin banyak yang kita bagikan, semakin banyak pula yang akan menyukai kita. Tapi kenyataannya, semakin banyak yang kita ungkapkan, semakin sedikit yang tersisa untuk dijelajahi. Dan saat tidak ada lagi misteri, daya tarik mulai memudar. Pikirkan ini, apa yang membuat kita terpaku pada film yang punya plot twist? Mengapa kita tertarik pada karakter yang tampak sulit ditebak? Jawabannya sederhana, karena otak kita menyukai teka-teki. Kita ingin tahu, kita ingin mengerti, kita ingin menemukan sesuatu yang belum terungkap. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika seseorang tidak langsung bisa membaca siapa Anda, ketika ada bagian dari diri Anda yang terasa tertutup, rasa penasaran itu tumbuh. Mereka mulai memikirkan Anda lebih sering. Dan semakin sering mereka memikirkan Anda, semakin dalam rasa ketertarikan itu muncul. Sebaliknya, seseorang yang membagikan segalanya, setiap pikiran, perasaan, dan kejadian kecil dalam hidup mereka, menjadi seperti buku terbuka yang sudah tak ada halaman baru untuk dibaca. Tidak ada misteri, tidak ada ruang untuk imajinasi. Dan daya tarik pun perlahan hilang. Sekarang bayangkan Anda jadi orang yang sedikit tertutup, bukan dingin, bukan misterius berlebihan, tapi selektif. Anda membagikan potongan cerita, tapi tidak semuanya. Anda membuka jendela, tapi tidak membiarkan siapapun langsung masuk ke dalam. Inilah yang dilakukan banyak tokoh publik yang paling memikat. Mereka tidak menunjukkan semua. Mereka memberi cukup untuk membuat kita tertarik, tapi tidak cukup untuk memuaskan rasa penasaran kita. Dan kita pun terus kembali untuk menonton, untuk mencari tahu, untuk merasa lebih dekat. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkannya? Mulailah dari hal kecil. Lain kali Anda tergoda untuk memposting setiap momen hidup. Tahan sebentar. Lain kali Anda ingin langsung curhat semua perasaan kepada seseorang. Pikirkan dulu, apakah ini perlu dibagikan? Atau, apakah lebih baik jika dibiarkan tumbuh perlahan? Ingat, misteri bukan tentang memanipulasi. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal perlu dibuka. Dengan menyimpan sebagian dari diri Anda menciptakan ruang bagi orang lain untuk penasaran, untuk mencari tahu, untuk tertarik lebih dalam. Karena terkadang, apa yang tidak terlihat jauh lebih memikat dari apa yang ditampilkan sepenuhnya. Nomor 7, seni mengendalikan emosi hari ini. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk menjadi diri sendiri, untuk mengekspresikan emosi, untuk tidak menyembunyikan perasaan, dan memang kejujuran emosional itu penting. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa tidak semua emosi harus ditampilkan ke dunia. Kalau Anda ingin menjadi pribadi yang menarik dan dihormati, Anda perlu menguasai satu keterampilan penting, kendali emosi. Ini bukan soal menjadi dingin, bukan juga soal menekan perasaan. Ini tentang memiliki pilihan sadar. Bagaimana, kapan, dan kepada siapa Anda mengekspresikan emosi Anda. Coba pikirkan,
Apa yang Anda rasakan ketika melihat seseorang yang bereaksi berlebihan terhadap segalanya, yang mudah tersinggung, mudah marah, terlalu bersemangat, bahkan untuk hal-hal kecil? Orang seperti itu mungkin terasa lelah untuk diajak berinteraksi, tidak stabil, terlalu mudah ditebak, dan justru karena itu daya tariknya perlahan memudar. Sekarang bayangkan seseorang yang tenang, tidak mudah terpancing, tidak langsung menunjukkan apa yang mereka rasakan, sulit ditebak. Kita penasaran, bukan? Kita ingin tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dan di sanalah letak kekuatannya, misteri emosional. Tokoh-tokoh paling karismatik, baik dalam film maupun di kehidupan nyata, memiliki kesamaan. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Mereka mengendalikan emosi, bukan dikendalikan olehnya. Mereka tidak mudah bereaksi. Mereka merespons dengan sadar. Dan hal itu menciptakan aura yang luar biasa kuat. Ketika Anda bisa menahan reaksi, bukan karena Anda tak merasakannya, tapi karena Anda memilih untuk tidak menunjukkannya, Anda sedang membangun kendali atas citra Anda sendiri. Anda menciptakan ruang bagi orang lain untuk menebak-nebak. Dan ruang itulah yang menjadi magnet ketertarikan. Orang akan mulai bertanya-tanya, apakah dia marah? Apakah dia senang? Apakah dia benar-benar peduli? Dan selama mereka bertanya-tanya, mereka terikat secara emosional pada Anda. Mulailah dari hal sederhana. Saat ada sesuatu yang membuat Anda kesal, ambil jeda. Saat ada sesuatu yang membuat Anda bahagia, nikmati dalam diam dulu. Biarkan orang lain menebak perasaan Anda. Biarkan mereka bekerja untuk memahami Anda. Ingat, menjadi emosional itu manusiawi. Tapi menjadi orang yang mampu mengelola emosinya, itu adalah kekuatan yang luar biasa langka. Dan di dunia yang gaduh ini, orang seperti itu selalu menonjol. Nomor 8, bagaimana ketenangan membuat Anda menjadi tak tertahankan. Coba perhatikan dunia di sekitar kita hari ini. Semuanya bergerak cepat, berisik, penuh tekanan, notifikasi tak henti-hentinya. Orang-orang berjalan cepat, bicara cepat, berpikir cepat, dan seringkali merasa kewalahan. Di tengah semua itu, ada satu kualitas yang benar-benar mencolok. Ketenangan. Seseorang yang bisa tetap tenang saat dunia di sekitarnya panik, yang tidak bereaksi secara impulsif, yang tidak terburu-buru, tidak mudah terganggu, dan tidak goyah oleh hal-hal kecil. Seseorang seperti itu terasa berbeda, terasa kuat, terasa menarik. Kenapa? Karena di balik segala kebisingan dunia ini, kita semua sedang mencari kedamaian. Bukan lebih banyak drama, bukan lebih banyak kekacauan. Kita ingin seseorang yang bisa menjadi tempat berlindung dari badai, bukan yang justru membawa badai itu sendiri. Coba bayangkan orang-orang yang paling karismatik yang pernah Anda temui. Apakah mereka orang yang mudah panik? Apakah mereka membiarkan tekanan menguasai mereka? Tidak. Mereka tenang, stabil. Mereka memberikan kesan. Aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku tidak akan kehilangan arah apapun yang terjadi. Dan disitulah letak kekuatannya. Ketenangan menciptakan rasa percaya. Kita mempercayai mereka yang tidak mudah terpancing. Kita merasa nyaman dengan orang yang bisa membuat suasana tetap damai, bahkan ketika keadaan sulit. Lebih dari itu, ketenangan itu menular. Ketika Anda tetap tenang dalam tekanan, orang lain ikut tenang. Anda menjadi pusat gravitasi dalam sebuah ruangan. Seseorang yang kehadirannya memberi rasa aman, bukan cemas. Dan itu membuat Anda tak tertahankan. Jadi bagaimana Anda bisa mulai membangun ketenangan ini? Sederhana, latih diri Anda untuk tidak langsung bereaksi. Saat sesuatu memicu emosi, jangan langsung bereaksi. Ambil napas, hitung sampai 5. Biarkan diri Anda memilih respons, bukan terjebak impuls. Ingat, tidak semua hal butuh reaksi instan. Tidak semua gangguan butuh perhatian Anda. Dan tidak semua tekanan harus masuk ke dalam pikiran Anda. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ketenangan adalah tentang memilih dengan sadar bagaimana Anda ingin merespons dunia. Dan ketika Anda bisa melakukannya, orang akan mulai melihat Anda secara berbeda. Mereka akan merasakan kehadiran Anda. Mereka akan merindukan kehadiran Anda. Karena Anda bukan sekadar menarik. Anda adalah oase di tengah padang pasir yang gaduh. Nomor 9, bagaimana menjauh meningkatkan rasa penasaran dan menambah daya tarik. Kadang, keajaiban justru terjadi bukan saat kita mendekat, tapi saat kita menjauh. Di saat Anda mundur, baik secara emosional maupun fisik,
Anda menciptakan sebuah kejutan dalam dinamika hubungan. Dan itulah yang membangkitkan daya tarik sejati. Manusia secara alami mendambakan apa yang sulit dijangkau. Ketika Anda selalu ada, selalu siap, dan selalu tersedia, orang mulai menganggap Anda biasa. Bukan karena mereka jahat, tapi karena otak manusia bekerja begitu. Yang langka selalu terasa lebih berharga. Tapi saat Anda menciptakan jarak, Anda membuat orang lain merasa kehilangan. Mereka mulai bertanya, kenapa dia nggak seperti biasanya? Ada apa ya? Mengapa aku mulai merindukannya? Dan justru dari rasa penasaran itu, daya tarik tumbuh. Mereka mulai memikirkan Anda lebih sering, mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran Anda. Tanpa Anda perlu mengatakan apa-apa. Bukan, ini bukan trik, bukan permainan. Ini adalah pengakuan terhadap nilai diri Anda. Pernah nggak Anda merasa jauh lebih tertarik pada seseorang justru setelah mereka tiba-tiba menjauh? Itu bukan kebetulan, itu adalah psikologi kelangkaan yang bekerja. Jadi, jika Anda merasa seseorang mulai mengabaikan Anda, jangan buru-buru mengejar. Jangan buru-buru meminta perhatian. Mundur. Diameter beri ruang. Biarkan mereka merasakan ketidakhadiran Anda, dan Anda akan lihat. Dalam banyak kasus, mereka akan mulai mendekat kembali. Karena kerinduan adalah bahasa yang muncul dalam keheningan, bukan dalam desakan. Kuncinya adalah ini, berani menjauh tanpa takut kehilangan. Karena orang yang tahu nilainya, tidak perlu terus membuktikan dirinya. Dan sekarang, mari kita simpulkan semua perjalanan kita. Ketenangan, pengendalian diri, keberanian untuk menciptakan jarak. 3 hal ini bukan hanya membuat Anda lebih menarik, tapi juga membuat Anda lebih kuat. Daya tarik sejati tidak lahir dari usaha untuk disukai, tetapi dari kesadaran penuh akan siapa Anda, dan keberanian untuk tidak selalu tersedia. Jadi mulai hari ini, latih ketenangan, tahan reaksi emosional, dan beranilah menjauh. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk memberi ruang agar orang lain bisa benar-benar menghargai Anda. Dan ingat, perubahan ini bukan hanya soal hubungan. Ini soal menjadi pribadi yang punya pijakan kuat, yang tidak bergantung pada validasi eksternal, dan yang dihormati karena tahu kapan harus hadir dan kapan harus pergi. Sekarang, aku ingin dengar dari kamu. Dari semua poin yang sudah kita bahas, mana yang paling membekas di hati kamu? Pernah nggak kamu merasa hubunganmu berubah drastis setelah mulai memberi jarak atau mengendalikan emosi? Tulis cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain yang sedang berjuang. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena akan ada lebih banyak konten seperti ini yang bisa bantu kamu tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.